Surabaya dan keliling Surabaya. Kita di sini. Oke. Kita berangkat dulu ya. Podok jatuhe sayo jok dipikir. Halo Nana, gimana kabarnya? Sekarang rumahnya di mana? Maunya kilometer Surabaya. Ini berdampingan dengan kantor Gubernur Surabaya. Jadi di sini di depannya Tugu Pahlawan. Jadi kalau kalian nanti sudah pandeminya berakhir, jalan-jalan ke sini ya. Ini adalah titik nol Surabaya. Oke, ketemu lagi dengan bapak ibu guru yang lain. Bye bye. Assalamualaikum. Sopo ngerti nasib awak lagi anak sing kedodol janjimu jok dipikir kono padha gaduwe sayo jok dipikir angger padha gelem aku makan tahu jok dicampur nganggo timun malam minggu sama sing digawa Yaitu Tugu Pahlawan. Tugu Pahlawan itu merupakan salah satu ikonnya kota Surabaya, di mana di dalam Tugu Pahlawan ini ada patung Bung Karno dan Bung Hatta sedang memproklamasikan kemerdekaan. Di dalam Tugu Pahlawan ini juga ada monumen barang-barang bersejarah yang pada saat itu digunakan. Kita memasuki Tugu Pahlawan ini, anak-anak, di dalam Tugu Pahlawan ini ada lapangan luas yang jika musim tidak corona biasanya banyak keluarga yang mengajak anak-anaknya untuk bermain dan berwisata di Tugu Pahlawan ini. Jadi sembari berlibur juga bisa mengenalkan edukasi kepada anak-anak sehingga anak-anak bisa mengetahui sejarah Tugu Pahlawan di masa penjajahan Kota Surabaya. Itu adalah bangunan pembuatan uang. Ya, yaitu Bank Indonesia. Ini adalah bangunan seperti yang dikatakan tadi, bangunan keuangan atau Bank Indonesia. Yaitu Bank Mandiri, tempat Bank Mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang solih-solihah, pagi ini kita sudah tiba di kantor pos Surabaya. Yaitu tepatnya di Jalan Kebon Rojo nomor 10. Kantor pos ini dulu sebenarnya adalah kantor milik Presiden Soekarno. Podok gaduwe Bangunan kantor pos ini asli adalah bangunan dari peninggalan Belanda. makan tahu jok dicampur nganggo timun malam minggu. Ini dulu adalah tempat menimba ilmu Presiden pertama Indonesia, yaitu Presiden Soekarno pada tahun 1915 sampai 1920.
jalan tunjungan, yaitu tempatnya museum. Jadi museum ini dulunya adalah mall, ya. Dan sekarang waktu Bu Risma menjabat menjadi wali kota, dirubah menjadi Museum Surabaya. Nah, di sini banyak sekali sejarah-sejarah tentang alat-alat perjuangan dan lain sebagainya, banyak sekali. Mari kita baca di sini patung perjuangan, ya, patung perjuangan, dan di situ bertuliskan serangan sekutu 10 November 1945 menggerakkan kekuatan. Ini sedikit sejarah dari perjuangan pahlawan-pahlawan Indonesia. Oke, kita akan langsung masuk ke dalam, kita lihat ada apa aja di dalam. Tetap ikutin video kita. Makan tahu jadi campur nganggo timun mau minggu tapi dibawa Kita akan masuk ke dalam museum. Tapi sebelum kita masuk ke museum, kita akan melihat di situ ada bertuliskan pelayanan publik. Jadi selain untuk museum, di Siola ini difungsikan juga sebagai pelayanan publik untuk masyarakat Surabaya. Mari. Jod dipikir kono padha katuwe sana. Jod dipikir angger padha gelem. Mangan tahu jod dicampur nganggo timun malam minggu tapi digowo. Halo adik-adik semuanya, anakku, solusinya kita sudah masuk di dalam Museum Surabaya, di Museum Surabaya. Tapi karena keadaan pandemi seperti ini, oleh Pemkot museum ini sementara waktu ditutup dan tidak bisa dikunjungi oleh siapapun. Jadi kita hanya bisa melihat dari sisi luarnya saja. Tapi tetap kita akan mengetahui apa aja yang ada di sini. Tetap ikutin video kita, tetap sehat selalu. Rek mlaku-mlaku nang tunjungan. Rek ayo rek rame-rame bebarengan. Cak ayo cak sapa gelem melu aku. Cak ayo cak boleh kenalan cak. Ngalor ngidul liwat tuku mamoto. Kita melihat-lihat yang ada di Museum Surabaya ini, tapi karena kondisi dan keadaan pandemi seperti ini, kita tidak bisa masuk dan melihat satu persatu apa aja yang ada di Museum Surabaya. Tapi ada kemungkinan kita masih bisa melihat dari luar, meskipun kita tidak bisa masuk. Jadi kita bisa dilihat dari sini masih banyak, masih kita bisa lihat apa aja yang ada di Museum Surabaya ini. Jadi kesimpulan dari kita perjalanan hari ini seperti ini, karena kondisi kita juga seperti ini, kita tetap semangat. Dan kita akan lanjut di perjalanan kita berikutnya, yaitu di Hotel Majapahit atau Hotel Yamato. Tetap ikutin video kita, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan sukses. Ngerti nasib awak lagi Kali ini kita masih belajar banyak bangunan informasi. Berarti kita belajar mengenal apa aja yang ada di Museum Surabaya. Kita akan melanjutkan perjalanan menuju ke Hotel Majapahit yang merupakan sejarah dari kota Surabaya. Yuk
ikuti perjalanan kita sama-sama. Semangat! Kita sudah tiba di Jalan Tunjungan. Ini ada zebra cross, tempat untuk menyeberang jalan. Dan selalu ada lagu daerah atau terutama ciri khas kota Surabaya. Dan ketika kita menyeberang akan diputarkan musik dari kota Surabaya. Yuk kita lanjut. Perjuangan arek-arek Surabaya dengan Belanda karena sudah dinyatakan kemerdekaan dan tapi Belanda masih belum puas, yaitu masih mengibarkan bendera atas sana yaitu kita dengan kuatnya yaitu merobek yang berwarna biru karena benderanya warnanya 3. Setiap pahlawan akan sama Belanda ditembak kemudian gugur dan arek-arek Surabaya dengan gigi dengan kekuatannya untuk menggunakan gerakannya itu arek-arek Surabaya di mana dalam Surabaya mereka dari Belanda, dari penjajah Belanda. Sekarang Surabaya sudah berdiri megah yaitu dengan tidak diabad. Nah, sekarang lihat di sini tentang sejarah besar Majapahit. Dan ada tulisannya di tempat ini terjadi Indonesia dan bendera 3 warna. Ya. Tanggal 19 September 1945 bisa dilihat beban hijau sampai bawah dan Majapahit 65 Jalan Tunjungan. Oke Bu Tia, sekian dulu, nanti dilanjutkan sama Bu Titi dari akhirnya. Halo anak-anak hebat dan super. Gimana sudah mendengarkan sejarah Hotel Majapahit dari Bu Tia yang ingin ditanamkan oleh Bu Titin? Ingat, kalian adalah generasi muda. Selalu semangat. Tetap semangat belajar dari rumah. Sekian dari Bu Titin. Wassalamualaikum. Bye. Kita sekarang sedang melewati jembatan kita akan turun. Nah, sebelum turun anak-anak, saya mau ke Gradi ya. Tuh Bapak Ibu guru yang lain. Ya baik, sekarang kita turun pelan-pelan menuju Gerahadi anak-anak ya. Betul. Salah satu gedung bersejarah di Surabaya yang sekarang digunakan oleh kantornya Gubernur Jawa Timur. Ini sudah kelihatan gedung Gerahadinya. Perkenalkan, saya Bu Risa. Bu Risa pagi ini berada di mana? Gedung Gerahadi Surabaya. Ada yang pernah main ke Gedung Gerahadi ataupun sekedar lewat? Nah, Bu Risa di sini akan menjelaskan Gedung Gerahadi Surabaya. Gedung Gerahadi Surabaya berada tepat di kota Surabaya. Gedung Gerahadi didirikan pada tahun 1795. Pada
zaman dahulu kala, Gedung Gerahadi yaitu sebagai tempat pertemuan para Belanda yang digunakan untuk sebagai gedung rapat. Dan sekarang Gedung Gerahadi digunakan sebagai rumah dinas Gubernur Jawa. Pada awalnya Gedung Gerahadi ini menghadap ke utara. Menghadap utara ini menghadap ke Sungai Kalimas. Jadi pada zaman dahulu para Belanda jika sore hari bisa melihat suasana sore hari di depan Kalimas dan melihat beberapa perahu yang dulunya masih aktif. Dan sekarang Gedung Gerahadi dipindah menghadap ke selatan sampai sekarang. Gedung Gerahadi ini depannya ada di kantor pos. Jadi kalau anak-anak lewat bisa melihat Gedung Gerahadi sebelah kiri, sebelah kanannya kantor pos. Dan jika pada tanggal 17 Agustus, Gedung Gerahadi sering digunakan sebagai tempat upacara bendera merah putih. Sekian penjelasan dari Bu Rista tentang Gedung Gerahadi Surabaya. Sampai jumpa lain waktu. Silakan next video selanjutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak tadi sudah dijelaskan sama Bu Rista ya mengenai Gedung Gerahadi. Selanjutnya kita akan ke tempat bersejarah selanjutnya di kota Surabaya. Di mana itu, Pak? Nah, ingin tahu kan? Jangan kemana-mana. Setelah ini Pak Indra dan tim Surabaya Pusat yang terdiri dari Bu Rista, Bu Sri, Bu Mazi, Pak Ardi, Bu Tia, dan Bu Titin akan memberikan keterangan tentang tempat-tempat bersejarah di kota Surabaya selanjutnya. Ayo, sekarang kita akan menuju ke sana. Oke anak-anak, tetap diperhatikan ya. Selamat pagi anak-anak. Tadi sudah sedikit dijelaskan sama Pak Indra ya, bahwa hari ini kita mengunjungi alun-alun kota Surabaya yang baru ya. Tadi setelah kita dari Gerahadi, sekarang kita menuju ke alun-alun kota Surabaya. Di alun-alun ini anak-anak terdapat di bawah tanah, dan mungkin ini yang pertama di Surabaya. Nah, alun-alun ini sebagai tempat destinasi atau wisata bagi anak-anak atau warga Surabaya. Bisa dilihat hanya sekilas nampaknya, tapi di dalamnya itu sebagai tempat untuk kita mencari ilmu, mencari pengetahuan tentang bagaimana kota Surabaya sebenarnya. Nah, alun-alun ini baru diresmikan oleh wali kota kita, yaitu Ibu Tri Risma hari ini, yang saat ini beliau sudah menjabat sebagai Menteri Sosial Indonesia. Jadi anak-anak ketika lewat Jalan Pemuda, setelah dari Gerahadi, bisa mampir ke alun-alun kota Surabaya yang begitu indah dan sangat asik sekali. Jangan lupa ajak keluarga, karena kita sebagai orang Surabaya, kita harus pernah, kita harus bisa mengerti tentang keindahan alun-alun kota kita sendiri. Jangan lupa, kalau anak ada waktu, silakan datang sama keluarga, sama ayah, bunda, agar kita lebih paham tentang kota Surabaya. Baik anak-anak, semoga informasi ini membuat anak-anak lebih paham tentang kota Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini Bu Mazi ada di Perpusda Surabaya. Salah satunya yaitu perpustakaan Balai Pemuda ya. Tapi Bu Mazi tidak boleh masuk karena pandemi. Di sini tampak belakang ya. Seandainya anak-anak kesini itu ada program wisata buku, nanti anak-anak akan dijelaskan bagaimana buku-buku yang dikoleksi oleh Perpus Balai Pemuda dan sebagainya. Dan ada juga kelas literasi bagi ibu-ibu, anak-anak dan pelajar mengerjakan tugasnya dari sekolah ya. Perpusda ini
11. Kemudian buka jam setengah 8 pagi sampai jam 9 malam. Nah ini bentuknya dari belakang ya. Kalau dari depan tadi mewah, agak bagus sekali ya, rapi dan bersih ya. Semoga besok anak-anak bisa main dan belajar membaca di Perpusda Balai Pemuda Surabaya. Assalamualaikum. Dadah. Makan tahu jadi campur nganggo timun malam minggu saatnya dibawa Warahmatullahi wabarakatuh. Coba anak lihat patung di belakangnya Busri. Ya, tahu bukan? Ya, itu adalah patung Raden Mas Tumenggung Arya Surya yang kita kenal dengan nama Gubernur Suryo. Ya, beliau adalah merupakan pahlawan nasional. Kita ingat bahwa beliau adalah merupakan pahlawan yang sangat pemberani, yang memberikan penyemangat, memberikan semangat kepada arah-arah Surabaya berjuang kala itu di kota Surabaya di bulan November. Adanya penjajahan yang harus kita usir dari kota Surabaya. Dengan semangat personil sehingga para pemuda, para arah-arah Surabaya semakin gigih bersemangat untuk perjuangkan kota Surabaya sampai titik darah penghabisan dengan semangatnya merdeka atau mati. Yaitu adalah pahlawan kita, Gubernur Suryo yang memberikan semangatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ada di Balai Kota Surabaya. Merupakan pusat pemerintahan kota Surabaya. Merupakan cagar budaya kota Surabaya. Pada tahun 1923, Balai Kota Surabaya berada di Jalan Wali Kota Mutojam nomor 59. Balai kota, tamannya indah, berseri, pepohonan yang hijau, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sampai di Jembatan Merah, jembatan yang bersejarah. Merah ini bukan karena catnya yang berwarna merah ya anak-anak, karena jembatan merah ini pada saat perjuangan tahun 45 terutama itu terjadi baku hantam, tembak-tembakan, jadi banyak pejuang kita yang meninggal di jembatan merah ini. Karena saking banyaknya warna merah mewarnai sungai Alimas hingga sampai berwarna merah, hingga sampai saat ini jembatan ini dikenal dengan nama jembatan merah anak-anak ya. Jadi bukan karena catnya yang berwarna merah. Jembatan merah ini konstruksinya masih asli waktu zaman Belanda, hanya sedikit renovasi karena memang strukturnya adalah besi-besi berkualitas yang pada saat itu masih besi impor dari Belanda ya. Jadi banyak konstruksinya sangat-sangat anti karat ya anak-anak, jadi benar-benar berkualitas jembatan. Kita lanjutkan perjalanan ke kampung kita. Di depan situ ada kampung kita. Yuk kita ke sana yuk. Assalamualaikum anak-anak. Sudah tahu tentang sejarah Kia-Kia? Dahulu sebelum menjadi Kia-Kia disebut sebagai Kembang Jepu, sehingga nama jalannya pun menjadi Kembang Jepu. Pada zaman sebelum kemerdekaan ya, Bu Ririn,
itu Kalimas menjadi pusat ekonomi. Jadi orang-orang dari luar negeri, orang-orang dari luar kota masuk lewat Kalimas ini. Dari jembatan Pentekan sana masuk ke sini. Akhirnya mereka berlabuh ke daerah Kembang Jepun ini. Setelah merdeka, saat itu awal tahun 2010-an itu berubah menjadi sia-sia karena kita suka jalan-jalan di sini pada malam hari. Zaman dulu tahun 2010-an itu jalan ditutup hanya untuk berjalan kaki, tapi sekarang sudah dibuka ya. Kampung ini yang terkenal dengan nama Kampung Cina ya. Kampung Cina ya, pecinan. Anak-anak dengar Kampung Cina ya di sini nih tempatnya. Kampung Cinanya Surabaya. Assalamualaikum. Kita sudah sampai di Masjid Sunan Ampel. Sunan Ampel adalah salah satu wali Allah yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Terkenal ya Bu? Paling tua ya. Paling tua di sekitar Jawa Timur, Pulau Jawa di daerah timur. Itu pusat pembelajaran agama Islam itu ada di Sunan Ampel itu di Surabaya. Kita keliling-keliling dulu ya. Cekidot. Lanjut ke makam Sunan Ampel ya. Ya, demikian tadi perjalanan kita di Surabaya Utara. Kita tadi sudah ke JMP, kemudian Jembatan Merah tadi sudah, kemudian Kia-Kia, dan terakhir dilanjutkan ke sini di makam Raden Rahmat Sunan Ampel. Ya, terima kasih kunjungannya untuk hari ini dan tetap semangat ya semuanya di rumah. Ya, tetap sehat, salam sehat dan salam sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngalor ngidul liwat tuku
wabarakatuh anak-anakku sekalian. Kali ini kita berada di Kebun Binatang Surabaya atau biasa disingkat dengan KBS, yang biasanya orang Surabaya menyebutnya dengan Bonbin. Siapa yang tahu Bonbin? Pasti tahu semua ya. Nah, Kebun Binatang Surabaya ini pernah menjadi kebun binatang terlengkap se-Asia Tenggara. Bayangkan, se-Asia Tenggara loh. Nah, di Kebun Binatang Surabaya ini mempunyai lebih dari 351 spesies satwa yang kurang lebih terdiri dari 2.806 binatang yang terdiri dari mamalia, hewan menyusui, Pisces atau ikan-ikanan sebangsa ikan-ikan, lalu aves, unggas-unggasan, reptil, hewan melata atau contohnya buaya dan komodo dan lain-lain. Yuk anak-anak, sekarang kita melihat sekilas dari koleksi Kebun Binatang Surabaya. Check it out. Kebun Binatang Surabaya atau KBS yang saat ini berlokasi di Jalan Style Darmo. Kebun Binatang Surabaya pertama kali didirikan pada 1916 di zaman Belanda. Pertama kali didirikan pada tahun 1916. Kebun Binatang Surabaya masih berlokasi di Jalan Kaliondo. Tahun 1917 berpindah lokasi dari Kaliondo ke Jalan Greodo. KBS awalnya bernama Surabaiske Plantentuin yang berarti Kebun Botani dan Binatang Surabaya. Kebun Binatang Surabaya dibangun pada 31 Agustus tahun 1916 berdasarkan SK Gubernur Jenderal Belanda. Kebun binatang yang populer dengan predikat terbesar dan terlengkap se-Asia Tenggara pada tahun 80-90-an ini kembali berpindah lokasi pada tahun 1920. Pada tahun 1918, Kebun Binatang Surabaya mendapatkan tanah hibah dari maskapai kereta api yang berada di kawasan Darmo. Pada tahun 1920, Kebun Binatang Surabaya resmi berpindah ke lokasi yang sekarang ini atas jasa dari Osjava Stromter. Pada tahun 1920, KBS ini resmi berpindah ke lokasi yang sekarang ada di Jalan Darmo ya anak-anak. Perpindahan KBS ini atas jasa dari Osjava Stoomtram Maskapai atau maskapai kereta api yang berada di Jalan Darmo. Nah, itu adalah sekilas sejarah dari Kebun Binatang Surabaya. Yuk anak-anak, kita saksikan lagi koleksi-koleksi dari Kebun Binatang Surabaya. Selamat menyaksikan. Padha gatuwe ayo jok dipikir angger padha gelem mangan tahu jok dicampur nganggo timun malam minggu salah sing digawa dari guru-guru kita yang baik, yang cantik, yang ganteng. Apakah sudah paham semuanya? Oke, kalau teman-teman sudah paham, adik-adik sudah paham, anak soleh-soleha sudah paham, mari kita tutup video ini
dengan Sama-sama. bersama-sama. Hore. Hore.